Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hoirul Anam, NIM F1E119195. Pada video kali ini saya akan melakukan data mining, yaitu proses clustering menggunakan algoritma K-means, di mana video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah penambangan data dan bisnis intelijen. Adapun beberapa hal yang akan saya lakukan dalam video ini, yang pertama yaitu memanggil file data iris yang sudah diberikan ini dari folder, kemudian menampilkan data menggunakan RStudio, memeriksa apakah ada missing value, kemudian melakukan praproses data. Apabila ada missing value, kita akan menghilangkan missing value-nya, kemudian melakukan normalisasi data, kemudian saya akan melakukan clustering dan juga menjelaskan parameter yang saya gunakan dalam clustering nanti. Kemudian saya juga akan menjelaskan secara sederhana bagaimana proses clustering pada data secara manual. Kemudian memberikan akurasi dari data iris yang sudah diberikan, kemudian presisinya dan juga recall. Kemudian saya juga akan menampilkan visualisasi dari proses clusteringnya. Langsung saja kita masuk ke RStudio. Ya, di sini kita klik file, new file, RScript. Nah, hal yang pertama adalah kita akan mengincludekan beberapa library yang kita gunakan dalam proses clustering. Yang pertama ada library fact2extra. Kemudian ada library ggplot2. Kemudian ada library tdverse, dan juga yang keempat ada library cluster. Nah, di mana library fact2extra dan juga ggplot2 digunakan untuk melakukan visualisasi data, seperti menampilkan data dalam bentuk grafik. Kemudian ada library tdverse, ini juga bisa untuk memvisualisasikan data, namun fungsi utama yang kita gunakan untuk library ini adalah untuk melakukan import dan export file. Kemudian ada library yang terakhir, yaitu library cluster, yang kita gunakan untuk proses clustering. Kita masuk ke langkah pertama, yaitu kita akan memanggil file dari folder. Nah, caranya itu adalah, yang pertama kita simpan aja datanya nanti dalam variabel data. Kita baca read file csv dari file.choose, itu file yang kita pilih nanti. Nah, kita blok, kemudian kita Ctrl Enter. Nah, jika dijalankan maka akan membuka jendela Windows baru. Di sini, nah, kita bisa mencari file data iris ujian tadi. Kita cari. Ini datanya. Kemudian kita open. Nah, sudah masuk. Di sini ada variabel data yang berisi 150 baris. Kita coba menampilkan datanya. Itu kita klik data, kita tulis data, kemudian kita Ctrl Enter. Nah, di sini tampillah datanya sebanyak 150 baris. Di mana data terdiri dari spell length, spell width, petal length, petal width, dan juga class. Dan kelasnya ini terbagi menjadi iris setosa, iris versicolor, dan juga iris virginica. Jadi 3 bagian. Nah, setelah kita berhasil mengambil datanya dan juga menampilkannya, maka selanjutnya kita akan memeriksa missing value. Apakah ada dalam data ini ada yang kosong begitu, file-nya ada yang tidak memiliki nilai. Nah, kita akan memeriksanya dengan sintaks is.na, apakah ada missing value daripada data. Kita coba Ctrl Enter. Nah, hasilnya adalah tampilan berupa data boolean true atau false, di mana true berarti itu adalah missing value. Kolomnya itu tidak mempunyai nilai begitu. Ya. Untuk memastikannya, kita juga bisa menggunakan cara kedua, yaitu menggunakan metode summary dari data.
kita akan melihat detail daripada data. Ctrl Enter. Nah, di sini dapat dilihat di kolom spaleng itu ada NA-nya 1. Jadi missing value-nya ada 1. Ada 1 record yang tidak memiliki nilai di kolom spaleng. Spal width tidak ada, petal length ada 1 missing value-nya. Kemudian di kolom petal width ada 1 juga. Jadi ada total ada 3. Kita coba pastikan kita sum is titik NA daripada data. Kita coba hitung jumlahnya, ada berapa missing value. Ctrl Enter. Ya, di sini keluar angka 3. Jadi ada 3 buah missing value. Nah, karena ada missing value, maka kita harus menghilangkannya. Hilangkan missing value karena nanti akan mengganggu proses clustering. Cara untuk menghilangkannya, kita simpan terlebih dahulu ya, misalkan di data baru itu berisi NA.omit. Nah, ini adalah sebuah metode yang digunakan untuk menghilangkan missing value NA.omit dari data. Nah, kita coba jalankan, Ctrl Enter. Nah, berhasil, ada variabel masuk baru, data baru. Dan barisnya itu 147, yang artinya 3 missing value tadi sudah dihilangkan. Kita coba tampilkan datanya, data baru, kita blok, dan Ctrl Enter. Nah, di sini ya, penomorannya tetap 150, namun pada dasarnya ini barisnya hanya 147. Kita lihat, nomor 1 nggak ada, nomor 4 nggak ada, nomor 5 nggak ada. Ya, 3 baris itu udah dihilangkan, jadi data baru. Kemudian normalisasi berikutnya yaitu kita akan melakukan hilangkan duplikasi data. Menghilangkan duplikasi data adalah salah satu tahap dari normalisasi data. Caranya itu adalah data baru ya. Sekarang data baru itu berisi distinct, artinya setiap record itu tidak boleh ada yang sama, satu baris record, distinct dari data. Kita blok dan Ctrl Enter. Oh, sebentar, terjadi error karena kita belum menjalankan library-nya ya. Coba kita jalankan terlebih dahulu library-nya, Ctrl Enter. Kita tunggu sampai library-nya berjalan. Oke, sudah. Kita coba lagi untuk melakukan distinct data baru ini. Ctrl Enter. Oke, berhasil. Sekarang kita lihat bahwasannya data baru itu sekarang berisi 144 baris, yang artinya ada dari 147, 144 berarti ada 3 baris yang sama, 3 record yang mengandung nilainya sama. Recordnya itu nilainya sama semua, jadi dihilangkan. Kemudian setelah itu kita simpan dulu filenya. Kita simpan dulu datanya dalam sebuah file ya. Sintaksnya yaitu kita write .csv, kita tulis csv, apa yang kita tulis, data baru, koma, pathnya itu ada di, saya letakkan di C, kemudian di users slash document, kemudian user, nama saya dulu ya, Hoirul slash documents, kemudian nama filenya adalah ujian pdbi.csv. Oke, udah. Coba kita Ctrl Enter. Oke, berhasil. Kita coba panggil filenya lagi. Panggil file data baru. Ya, file data baru. Ya, kita simpan lagi, kita timpa variabel datanya itu menjadi read
titik .csv, kita baca file dari .csv, kemudian file titik choose, dan Ctrl Enter, dia akan membuka jendela baru. Kemudian tadi kita simpan di dokumen ya. Di dokumen nama filenya adalah ujian PDBI. Ujian PDBI. Ya ini filenya. Kita open. Nah, sekarang data ini berisi 144 baris juga yang sama. Dan kemudian setelah itu kita akan tahap berikutnya setelah melakukan menghilangkan missing value dan juga normalisasi, kita akan melakukan penskalaan. Di mana penskalaan ini tujuannya adalah untuk menyamakan satuan dari data. Walaupun dari data ini bisa kita lihat bahwasanya satuannya sudah sama ya, desimal. Namun untuk memastikannya kita lakukan penskalaan aja. Kita simpan dalam variabel data scale. Data scale itu berisi kita scale dari data. Ctrl Enter. Ya, tidak bisa karena harus numerik ya. Oke, berarti sebelum penskalaan ini kita harus mengambil data yang numerik saja. Jadi karena yang bisa diproses dalam clustering nanti adalah data yang berbentuk numerik saja, maka kita harus mengambil data yang numerik saja. Caranya itu adalah untuk mengambil data numerik, kita coba simpan di data numerik ya, variabel data numerik, kemudian isinya itu adalah data. Dari data kemudian kita ambil indeksnya. Data numerik itu indeksnya dimulai dari ini ya, dari kolom ini 0 1 sebentar, coba kita tampilkan dulu datanya. Coba kita lihat data, kita jalankan, Ctrl Enter. Nah ini ya, ini setelah kita save tadi, setelah kita simpan, ini dari 0 1, ini indeksnya, penomorannya juga ikut tersimpan ya, 0 1 2 3 4 5. Ya, data numerik yang kita gunakan adalah yang ini, span length, span width, petal length, petal width. Jadi dimulai dari 2 sampai ke 5. Jadi kita ambil datanya dari 2 sampai 5. Lalu kita blok dan kita jalankan, Ctrl Enter. Nah, berhasil. Kita coba tampilkan data numerik, Ctrl Enter. Nah, sudah berhasil ya. Jadi kita mengambil datanya hanya data numerik saja, span length, span width, petal length, petal width. Berikutnya tinggal kita lakukan penskalaan. Jadi kita jalankan ulang dari data numerik ya, data numerik. Nah, ini dari data numerik kita Ctrl Enter. Oke, berhasil. Ada variabel baru, data scale. Kita coba tampilkan data scale. Ctrl Enter. Nah, ini sudah dilakukan penskalaan yang artinya satuannya udah sama semua. Jadi kita bisa melanjutkan pada proses berikutnya. Setelah kita lakukan penskalaan, maka kita bisa masuk ke dalam tahap clustering. Di mana tahap clustering ini dimulai dengan menentukan nilai dari K optimal, yaitu data ini itu bisa kita bagi dalam beberapa cluster. Nah, caranya dalam hal ini saya akan menggunakan metode elbow ya. Jadi dari grafik nanti kita lihat mana yang membentuk siku. Ya, kita coba caranya fviz score nb class ya, seperti ini. Kemudian dari datanya data scale, kemudian metodenya K-means, kemudian metode untuk menentukan K optimal. Jika menggunakan metode elbow itu namanya WSS ya. Kita coba Ctrl Enter. Nah, udah jalan. Kita lihat
Nah, ini adalah grafiknya. Karena kita menggunakan metode elbow, kita lihat mana yang membentuk siku. Sebenarnya 2 ini bisa ya. Namun jika 2 sesuai data, di mana data tadi dibagi menjadi 3 kelas ya. Ada iris setosa, iris versicolor, dan iris virginica. Di sini 3 juga membentuk siku. Jadi kita ambil 3 ya. Kita sudah sepakati bahwasanya nilai K optimal dari ini ya. Kita bisa menentukan bahwasanya nilai K optimal adalah 3. Kita close saja ini. Setelah kita mengetahui bahwasanya K optimalnya itu adalah 3, maka kita bisa melakukan proses clustering. Kita lakukan proses clustering. Sintaksnya yaitu kita simpan dalam variabel clustering, itu sama dengan kita jalankan metode K-means, kemudian datanya itu dari data scale, data yang sudah diskalakan, data scale, center, titik pusatnya ya, K optimal tadi, centernya itu adalah 3, kemudian n star itu sama dengan 25 ya, baris yang akan dieliminasi. Kita coba kita jalankan, Ctrl Enter. Nah, berhasil. Ada clustering ya itu. Coba kita tampilkan clustering. Ctrl Enter. Nah, ini udah terjadi, ada clustering vektor. Sudah berhasil melakukan proses clustering. Untuk mempermudahnya, kita akan melihat visualisasinya. Kita visualisasikan dalam bentuk grafik. Visualisasi ya, visualisasikan dalam bentuk grafik. Caranya itu ya adalah fungsi fviz underscore cluster daripada clustering, geom-nya, yaitu seperti apa data nanti akan ditampilkan, objeknya itu akan ditampilkan seperti apa. Ada 2 pilihan, ada point, yaitu berarti titik, dan juga ada teks. Saya akan menggunakan point ya, point, dan datanya itu dari data yang sudah diskalakan. Kemudian kita tambahkan title aja, gg title, clustering dengan K sama dengan 3. Kita coba jalankan, Ctrl Enter. Nah, berhasil ya. Ini adalah bentuk visualisasi dari clusternya. Ada 3 buah cluster ya, clustering dengan K3. Ada 3 buah cluster. Ini cluster pertama yang berwarna merah, cluster kedua yang berwarna hijau, dan cluster ketiga yang berwarna biru. Ini adalah visualisasinya. Dan jika kita lihat untuk setiap objeknya, kita bisa ubah jadi teks. Kita jalankan ulang, Ctrl Enter. Kita lihat ini ya. Nah, ini ya, jadi titik tiap objeknya itu berupa teksnya, nomornya gitu. Oke. Baik, kemudian coba kita lanjutkan untuk melihat datanya, data final yang berisi nanti ini data awal ya, seperti data awal ini. Kemudian kita tambahkan dia masuk cluster mana. Misalkan ini yang pertama ini, spal length-nya 4,9, spal width-nya 3,0, petal length 1,4, petal width 0,2. Ini masuk cluster mana? Nanti kita tampilkan di sini ada kolom baru yaitu bernama cluster ya. Nanti ada cluster 1, 2, 3. Caranya kita simpan dalam variabel final, data finalnya itu sama dengan data titik frame, kemudian datanya itu dari data awal, kemudian kita ambil clustering string cluster ya. Kita coba jalankan terlebih dahulu.
Oke, berhasil. Dan kita coba tampilkan. Kita view final. Tampilkan, Ctrl Enter. Nah, ini adalah datanya ya. Kita lihat data yang pertama itu masuk klaster pertama. Kemudian ini hampir semua kelas iris setosa itu masuk ke klaster pertama. Kemudian iris versicolor ternyata ada yang masuk ke klaster 3. Ya, klaster 3 ini seharusnya punya iris virginica. Ya, di sini versicolor klasternya 2, ada yang klasternya 3. Begitu juga sebaliknya ternyata. Iris virginica ternyata ada juga nih. Dan dia ternyata lebih dekat atau lebih cocok masuk ke klaster 2. Ya, begitu. Baik, untuk codingan dan juga proses clustering menggunakan RStudio cukup sekian. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses clustering secara manual. Ya, ada sebuah slide yang sudah saya persiapkan. Ya, di sini. Di mana proses clustering itu diawali dengan menentukan jumlah cluster atau K-nya. Ya, mau kita kelompokkan menjadi berapa cluster. Kemudian kita menentukan asumsi titik pusat centroid secara acak ya dari data-data tersebut. Kita pilih secara acak titiknya untuk sebagai centroid. Kemudian kita menghitung jarak objek. Jadi semua objek itu kita hitung jaraknya ke titik pusat. Kemudian kita kelompokkan berdasarkan jarak minimum. Ya, jarak minimum. Dan misalkan dari K-nya 3, berarti ada 3 titik pusat. Nah, setiap objek kita hitung mana yang jaraknya paling minimum ke salah satu titik centroid, maka dia masuk ke klaster tersebut. Dan kita periksa apakah ada objek yang berpindah, yang artinya misalkan data yang pertama itu ada di klaster 1. Kemudian setelah kita lakukan proses ini, ternyata dia berpindah masuk ke klaster 2. Maka belum bisa kita menyelesaikan proses clustering, kita lakukan lagi proses ini tadi ya. Hingga tidak ditemukanlah objek yang berpindah, sehingga proses clustering bisa selesai. Adapun metode yang digunakan untuk menghitung jarak di antara dua titik itu adalah Euclidean distance. Ini rumusnya. Langsung saja masuk ke contoh ya. Nah, di sini saya sudah mengambil beberapa sampel data dari file data iris. Ya, di sini ada dua data dengan kelas iris setosa, 2 data dengan kelas iris versicolor, 2 data dengan kelas iris virginica. Ini masing-masing nilainya. Kemudian kita masuk ke langkah-langkahnya. Yang pertama itu menentukan jumlah kelas. Misalkan jumlah K sama dengan 3, kita samakan saja dengan proses tadi ya di RStudio. Kemudian kita menentukan titik pusat secara acak. Nah, sebelumnya saya beri nama dulu titik ini A1, A2, A3, A4, A5, A6. Ini dari ini ya. Dari ini. Nah, ini. Ini saya beri nama A1, A2, A3, A4, A5, A6. Ini titiknya. Ya, ini masing-masing titiknya. Kemudian saya tentukan secara acak untuk titik pusat. Saya tentukanlah di sini A1, A3 dan A6 karena ada tiga titik centroid ya. Jadi saya tentukan secara acak. Dan langkah selanjutnya yaitu kita hitung jarak tiap titik ke titik pusat. 3 titik pusat ini menggunakan Euclidean distance. Itu menghitung jarak di antara 2 titik. Nah, ini sudah saya lakukan perhitungan ya. Ya, datanya bisa dipercaya. Kemudian setelah itu kita lihat jarak paling minimum dari masing-masing ini ya, titik ini. Misalkan A1 ke A1 itu jaraknya 0. A1 ke A3 itu jaraknya 2,55. A1 ke A6 itu 4,56. Maka nilai minimum di sini ada di A1. A1 berarti dia masuk ke klaster 1. Begitu juga untuk A2. Nah, di sini ke jaraknya ke A1 1,76, A3 2,90, A6 4,41. Maka jarak minimumnya itu ada di sini, 1,76 ini. Maka dia masuk ke kelas 1. Dan untuk data A3 bisa dilihat nilai minimumnya 0, maka dia masuk ke kelas 2. Data yang keempat, nah, kita lihat nilai minimumnya ada di sini ternyata 1,02. Dia masuk ke kelas 3. Sebentar. Ya, kemudian data A5
data A5 itu ada di sini juga 2,70 ini nilai minimumnya. Dia masuk ke klaster 3. Ini juga sudah pasti. Sini nilainya 0, maka dia masuk ke klaster 3. Maka setelah kita lakukan perhitungan jarak dan menentukan kelas, jadilah dia tabel iterasi pertama. Tabel iterasi pertama. Kita periksa apakah ada objek yang berpindah. Ternyata di sini nih A4 itu masuk klaster 3, yang artinya dia lebih mendekati ini Iris virginica ya, A3 ini. A4 ya. A4 ini lebih cocok diklasterkan menjadi Iris virginica. Dia pindah kelas dia. Maka kita lakukan iterasi yang kedua. Nah, dalam iterasi yang kedua ini kita yang pertama menentukan titik pusat yang baru dari hasil iterasi pertama. Caranya itu adalah menghitung rata-rata titik masing-masing anggota pada kelas. Misalnya kelas 1 nih. Kelas 1 ada 2 anggota. Itu titik A1 dan A2. Maka kita jumlahkan titiknya, kemudian kita cari rata-ratanya. Kita bagi 2, hasilnya ini. Titik pusat 1 yaitu 5,05, 3,55, 1,14, 0,15. Dan titik pusat yang kedua, karena anggotanya cuma 1, yaitu A3, yaitu titik pusatnya ya A3 ini. Ya, 4,9, 2,4, 3,3 dan juga 1. Kemudian kelas 3 ini ada 3 titik. 3 titik A4, A5 dan A6. Kita jumlahkan, kemudian kita cari rata-ratanya dengan membagi 3. Jadilah ketemu hasilnya 6,77, 2,47, 5,5, 1,7. Setelah itu sama dengan proses yang tadi, yang pertama tabel iterasi pertama. Kita lakukan perhitungan jarak antara titik-titik terhadap 3 titik pusat ini. Nah, di sini A1 jaraknya pusat 1 0,88, pusat 2 2,55, pusat 3 5,35. Nilai minimumnya ada masih di sini. Pusat 1. Jadi dia masuk kelas 1. Begitu juga A2, ternyata nilai minimumnya ada di sini, masuk ke kelas 1. Kemudian di A3 nilai minimumnya ada di sini, maka dia masuk ke kelas 2. Di A4 nilai minimumnya itu ada di sini ya. Kelas 3. Jadi dia tetap di kelas 3 ternyata. Kemudian A5-nya ya tetap minimumnya ada di sini, kelas 3. Jaraknya 1,79, masuklah di kelas 3. Kemudian di A6 ini juga nilai minimumnya 0,98. Ya, masuk ke kelas 3. Kita periksa lagi apakah ada objek yang berpindah. A1 dan A2 ternyata tetap di kelas 1. Dan A3 tetap di kelas 2. A4, A5 dan A6 itu tetap di kelas 3. Jadi proses clusteringnya setiap objek sudah tidak ada yang berpindah, sehingga proses clustering sudah selesai. Bisa kita akhiri begitu. Kemudian kita lihat hasil clusteringnya. Nah, ini dari data awal, ini clusternya masuk cluster 1 Iris setosa ya, Iris versicolor masuk kelas 2. Iris versicolor yang ini ternyata dia masuk ke kelas Iris virginica kelas 3 ya. Nah, begitulah kurang lebih proses clustering apabila kita lakukan secara manual, yaitu dengan menghitung jarak di antara 2 titik, melakukan beberapa kali iterasi hingga objeknya tidak ada yang berpindah kelas. Berikutnya kita akan melakukan perhitungan akurasi, presisi, dan juga recall pada data iris yang sudah diberikan. Yang pertama ada akurasi. Akurasi adalah persentase dari total data yang diidentifikasi dan dinilai benar. Nah, di sini ada karena ada 3 kali 3 ya. Sini iris setosa teridentifikasi secara benar dengan iris setosa itu sebanyak 45. Ini datanya kita peroleh dari RStudio tadi ya. RStudio ini kita hitung di sini. Iris setosa teridentifikasi sebagai iris setosa ya, klasternya 1. Klasternya 1 itu sebanyak 45 tadi. Ya. Kemudian untuk iris setosa teridentifikasi sebagai iris versicolor itu tidak ada. Iris setosa teridentifikasi sebagai iris virginica itu tidak ada. Kemudian iris versicolor teridentifikasi sebagai iris setosa itu tidak ada ternyata. Kemudian iris versicolor teridentifikasi dengan benar menjadi iris versicolor itu sebanyak 39. Nah, tentunya sini sudah saya lakukan perhitungan ya. Iris versicolor yang memiliki klasternya 2.
artinya teridentifikasi dengan benar. Kemudian berikutnya iris versicolor yang teridentifikasi sebagai iris virginica itu ada sebanyak 11. Ya. Kita kembali, ya, ini iris versicolor yang memiliki klasternya 3. Ya, dia teridentifikasi sebagai iris virginica. Ya. Itu ada sebanyak 11. Kemudian iris virginica teridentifikasi sebagai iris setosa itu 0. Iris virginica teridentifikasi sebagai iris versicolor yang artinya iris virginica memulai klaster 2 itu sebanyak 13. Ada 13 data dari iris virginica yang dia memiliki klasternya adalah klaster 2. Nah, ini ya. Ini jumlahnya ada 13 ya. Dan iris virginica yang teridentifikasi dengan benar menjadi iris virginica itu ada 36. Sehingga kalau ditotalkan 45 ditambah 39 ditambah 11 ditambah 13 ditambah 36 itu ada 144. Untuk menghitung akurasi, rumus akurasi itu adalah TP, true positif, yang artinya teridentifikasi dengan benar, dibagi dengan total dataset. Nah, yang ini yang teridentifikasi dengan benar itu ada 45 ditambah 39 ditambah 36, ya 120, dibagi total dataset, yaitu 144, jadi 0,83, atau akurasinya itu sebesar 83%. Selanjutnya yaitu ada presisi, yaitu data yang diambil berdasarkan informasi yang kurang atau salah atau tidak tepat. Nah, di sini rumus presisinya itu adalah true positif dibagi true positif ditambah false positif. Untuk false positif iris setosa itu adalah 0 ya. Kita hitung ternyata kita lihat kolomnya. Untuk iris false positif untuk iris setosa itu kita lihat dari sini 0 ditambah 0 maka 0. Untuk false positif dari iris versicolor itu 0 ditambah 13 maka 13. Kemudian false positif dari iris virginica 0 ditambah 11 ya. Jadi 11. Kemudian kita hitung presisi dari setiap kelasnya. Presisi untuk iris setosa itu 45 true positifnya dibagi true positif ditambah false positifnya 0 maka menghasilkan nilai 1. Kemudian presisi untuk kelas iris versicolor 39 ya, true positifnya dibagi 39 tambah 13 ya, itu hasilnya 0,75. Kemudian presisi untuk kelas iris virginica 36 dibagi 36 ditambah 11 ya. Ini FP-nya 11. Itu menghasilkan 0,77. Sehingga presisinya adalah all precision, semuanya presisinya digabung begitu. Presisi iris setosa ditambah presisi iris versicolor ditambah presisi iris virginica dibagi jumlah kelas. Di sini presisinya 1 ditambah 0,75 ditambah 0,77 dibagi 3, hasilnya adalah 0,84 atau 84% untuk nilai dari presisi. Dan untuk nilai recall yaitu data yang tidak mampu diprediksi dengan benar atau kemampuan sistem untuk menemukan kembali sebuah informasi. Kita lihat dari ini ya, arah baris ya. Untuk rumusnya recall itu sendiri yaitu true positif dibagi true positif ditambah false negatif. False negatif ini kita bisa temukan pada barisnya ini ya, 0, 0, 0 dan 11, 0 dan 13 ya, di sini. False negatif untuk iris setosa 0 ditambah 0 ya 0. False negatif untuk iris versicolor 0 ditambah 11 ya, jadi 11. Kemudian false negatif untuk iris virginica itu 0 ditambah 13 yaitu 13. Kita hitung untuk recall untuk iris setosa itu adalah 1. Recall untuk iris versicolor itu adalah 0,78. Recall untuk iris virginica itu adalah 0,73. Sehingga kita jumlahkan untuk masing-masing recall-nya, kemudian dibagi jumlah kelas, yaitu jumlah kelasnya adalah 3, maka ditemukan hasilnya adalah 0,84 atau 84%. Itu adalah nilai untuk recall. Baiklah, sekian penjelasan saya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengembangan data dan bisnis intelijen yang meliputi proses clustering dari data yang telah diberikan, data iris,
Kemudian saya juga telah menjelaskan proses clustering secara manual. Apabila proses clustering dilakukan secara manual, seperti apa caranya. Kemudian saya juga telah menjelaskan akurasi, presisi, dan juga recall. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, mungkin bisa di kolom komentar. Apabila banyak kesalahan dalam video saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.